Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dan berjumpa sekali lagi, alhamdulillah kita diberi oleh Allah sehat walafiat. Kali ini saya ingin meneruskan tentang salam atau ucapan salam bagi kita, karena ada beberapa orang yang bertanya untuk lebih lengkap lagi berkenaan dengan salam ini. Seperti yang saya sampaikan dalam video saya yang pertama, bahwa mengucapkan salam itu adalah ibadah. Jadi insya Allah memang akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah juga melakukannya dan Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya. Yang ketiga adalah untuk mengeratkan silaturahim, hubungan sesama orang-orang Islam, sesama saudara kita seakidah, seiman dan seumat sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sudah tahu bahwa memberi salam dan menjawab salam adalah suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sering sekali bagi kita adalah soalan, ada beberapa teman juga yang bertanya, siapakah yang memulakan untuk memberi salam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya yang bermaksud bahwa seseorang telah bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Islam apakah yang paling baik? Kemudian beliau menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi jelas bahwa orang yang baik itu orang yang sedekah, yang memberi makan, baik orang fakir miskin atau kepada siapapun, bahkan kepada pemimpin, kepada guru kita, kepada keluarga kita, sebagai hadiah, penghormatan, ihtiraman. Kalau untuk fakir miskin tentu untuk menolong dan membantu mereka. Yang kedua adalah memberi salam, baik kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Lalu adab atau tata cara memberi salam ini, Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab tentang salam telah menjelaskan. Yang pertama sekali tuntutannya adalah orang memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga dan yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun jawabannya adalah semua itu dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu siapa yang semestinya memberi salam terlebih dahulu? Ya. Nabi mengajarkan kepada kita seelok-eloknya anak-anak muda atau yang lebih muda memberi salam kepada mereka yang lebih tua. Orang yang berjalan memberi salam kepada mereka yang sedang duduk. Ya, anak kecil memberi salam kepada mereka yang lebih tua atau dewasa. Kemudian juga murid-murid memberi salam kepada gurunya, rakyat atau orang awam terlebih dahulu memberi salam kepada para pemimpinnya. Begitu juga anak-anak terhadap orang tuanya dan istri terhadap suaminya. Walau bagaimanapun, tidak salah apabila kita sebagai pemimpin, kita sebagai guru, kita sebagai suami, kita sebagai anak-anak memberi salam terlebih dahulu kepada mereka. Orang-orang dahulu, orang soleh, orang beriman, bahkan para sahabat Nabi, kalau bertemu seolah-olah berebut untuk mendahului memberi salam. Sebab memberi salam meskipun sunnah hukumnya, tapi dia mendapat pahala yang lebih lagi sebagai rasa kecintaan kepada sahabatnya, kecintaan kepada gurunya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masalah salam ini ada beberapa persoalan yang sering ditanyakan. Yang pertama sekali adalah apabila kita berdepan dengan orang bukan Islam dalam satu majelis. Yang pertama sekali, apabila kita berada bersama dengan orang Islam keseluruhannya,
maka hukumnya sudah jelas. Memberi salam adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang dituntut, tak dipertikaikan siapapun. Ini sudah jelas. Yang kedua, bagaimana kalau di dalam majelis pertemuan itu yang datang, yang hadir adalah orang Islam dan bercampur dengan orang bukan Islam? Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau yang datang itu lebih banyak umat Islamnya, maka tuntutan sunnah mu'akadahnya tetap berlaku untuk memberi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apabila sama ataupun sedikit umat Islamnya, sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah harus atau dibolehkan. Kenapa? Kita niatkan yang kita beri salam itu adalah umat Islam, saudara kita sesama Islam. Persoalan seterusnya adalah bagaimana kalau majelis itu jelas-jelas di dalamnya bukan orang Islam semuanya, ya, tidak ada Muslimnya. Maka ikut Nabi SAW menyatakan janganlah kamu terlebih dahulu memberi salam kepada orang Yahudi atau orang Nasrani. Hadis ini pun adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Oleh karena itu, ulama mengatakan haram hukumnya. Tidak boleh hukumnya kita memberi salam kalau jelas-jelas di dalam pertemuan itu semuanya adalah orang bukan Islam. Ya, jadi yang ini sudah jelas. Tadi ada 3. Kalau yang datang Muslim semua, maka sunnah mu'akadah dituntut untuk memberi salam. Kalau bercampur, ada ulama yang mengatakan kalau banyak umat Islamnya, maka sunnah itu masih tetap ada. Tapi kalau sama ataupun umat Islamnya sedikit, hukumnya adalah harus ataupun dibolehkan dengan niat memberi salam kepada sesama orang kita, yaitu sama orang Islam. Soalan yang kedua adalah bagaimana kalau orang bukan Islam yang memberi salam kepada kita? Ya, orang bukan Islam memberi salam kepada kita. Baik salamnya itu cukup assalamualaikum kah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sebagian ulama menjawab tentang perkara ini. Kalau orang bukan Islam memberi salam kepada kita, maka jawabnya adalah alaikum atau wa'alaika. Dia memberi salam pada kita, selamat untuk kamu, sejahtera untuk kamu. Kalau sambung sampai rahmat, sampai berkat Allah pun kita bagi kepada dia wa'alaika. Kamu pun selamat juga. Kamu pun selamat juga. Kamu pun salam sejahtera untuk kamu juga. Ya, sebab ketika zaman Nabi ada orang Yahudi yang memberi salam Nabi, tapi tujuan dia mengejek Nabi, menghina Nabi. Ya, dia kata asamu alaika. Asam artinya celakalah kamu hai Muhammad. Maka Nabi mengajarkan ketika itu dijawabnya adalah wa alaika, kamu juga. Ya, Nabi toleransi, Nabi tidak marah, Nabi tidak membalasnya alaikasam, celaka juga kamu tidak, tapi wa alaika saja untuk kamu juga. Jadi kalau yang memberi salam dengan betul assalamu alaika atau assalamualaikum, maka untuk kamu juga kamu dapatkan. Dan kalau juga kamu menghina, kamu mengejek, kamu mengatakan celaka, maka kecelakaan juga untukmu juga. Tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun kalau selama ini kita belum tahu, ya, belum tahu atau menjaga pertemanan, teman kita, sahabat kita, yang mungkin hatinya sudah bagus berjinak-jinak dengan Islam, dengan orang Islam, dia memberi salam kepada kita, bagaimana hukumnya? Tidak jadi masalah. Harus kita menjawabnya. Mudah-mudahan dengan harapan dan niat kita, Allah memberi petunjuk, Allah memberi hidayah, supaya dia juga menjadi orang Islam. Tidak ada salahnya. Paling tinggi pun hukumnya adalah sia-sia, kita tak dapat pahala, tapi tak ada masalah. Niat kita adalah baik. Jadi tidak berdosa kalau sudah terlanjur selama ini. Tetapi sebaiknya kalau tahu bahwa dia bukan Islam, orang itu memberi salam, maka jawabnya adalah wa'alaika. Ya, atau wa'alaikum. Jawablah dengan begitu, dan ini sudah jelas. Kalau yang dulu-dulu belum tahu, jawab, tak ada masalah. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan sudah jelaslah apa yang dipertanyakan kepada saya berkenaan dengan salam ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.